Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sekolah selalu mengingatkanku pada Kansa. Ada perasaan rindu sekaligus takut ketika berpikir akan bertemu dengannya. Aku takut menatap mata Kansa. Aku tidak sanggup bila dia melihatku dengan tatapan kebenciannya. Namun perasaan untuk bisa melihatnya masih besar. Di sekolah, Diana bertindak seperti tidak terjadi apa-apa. Dia kembali membuat kami duduk bersama. Aku tidak peduli dengan keberadaannya. Aku menganggapnya tidak ada. Diana memperlakukanku dengan sangat baik. Mungkin dia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Dia memperlakukanku layaknya seorang sahabat. Dia berusaha keras untuk menyenangkan hatiku. Diana selalu ada di sekitarku, dan Dino. Sepertinya hal itu membuat banyak orang berspekulasi. Mereka menganggapku dan Diana kembali bersama. Aku tidak peduli dengan anggapan itu. Orang yang tidak ingin ku salah pahami telah pergi. Untuk apa aku repot-repot mentepis kabar itu? Dino menjadi salah satu orang yang mendukungku untuk bangkit. Berkali-kali dia akan menemui Kansa. Namun aku melarangnya. Rasanya sangat memalukan dan tidak berharga diri. Mengemis hal seperti itu pada orang yang membenciku. Aku berusaha melupakannya dan fokus pada kehidupanku sebelum Kansa maupun Diana memasukinya. Sekolah dan bermain dengan teman sepantaran. Berusaha untuk menjadi pria remaja pada umumnya. Dikhianati Diana dan ditinggalkan Kansa membuatku sedikit banyak trauma pada wanita. Tidak ada lagi gadis yang menarik perhatianku, meskipun keberadaan mereka selalu mengitariku. Aku memutuskan untuk menutup hatiku pada makhluk yang bernama wanita. Selepas Aaron kembali ke Jakarta, Diana menjadi lebih dekat denganku. Dia merasa menjadi kakak ipar yang harus selalu memperhatikanku. Bukannya bersikap lebih dewasa, malah lebih banyak aku harus bersabar menghadapi tingkah lakunya. Diana sering menangis di depanku. Hal itu disebabkan oleh sikap Aaron yang masih menolaknya. Melihat dari beberapa sedihnya dia, sepertinya Diana benar-benar menyukai Aaron. Kesedihan yang dirasakan Diana lambat laun membuatku berempati terhadap gadis itu. Kami kembali dekat dan menjadi sahabat biasa. Kemanapun aku pergi, dia selalu mengikutiku sehingga desas-desus kami kembali bersama menjadi semakin besar. Aku sudah berdamai dengan Diana. Lalu bagaimana perasaanku tentang Kansa? Jujur saja, setiap malam pikiranku tidak bisa lepas darinya. Aku tidak tahu bahwa Kansa akan membawa pengaruh begitu besar dalam hidupku. Aku pikir rasa sakit ini akan hilang oleh waktu. Namun ternyata tidak seperti itu. Aku masih sedih setiap kali mengingatnya. Menduga-duga mengapa dia bersikap seperti itu, dan aku akan berakhir pada menyalahkan diri sendiri. Mungkin memang seharusnya aku tidak mendekatinya sedari awal. Mungkin seharusnya aku mengabaikannya, sama seperti teman-teman yang lainnya. Mungkin Kansa akan lebih senang bila dunianya tidak terusik. Ya, mungkin seperti itu. Pikiranku mengatakan untuk melupakannya.
namun hatiku tidak mampu untuk melakukannya. Diam-diam mata ini masih mencari sosoknya. Terkadang aku sengaja lewat di depan kelasnya, hanya untuk melihat wajahnya. Hatiku merasa sakit setiap kali melihatnya. Pernah suatu kali mata kami saling bertemu. Ini benar-benar hal di luar dugaanku. Campuran rasa terkejut, berdebar, sakit hati, dan senang bercampur menjadi satu. Ingin aku berlari dan bertanya padanya, apa benar semua hal yang diucapkannya? Namun aku yang terlalu pengecut berakhir menjauhinya. Terlalu takut untuk melihat tatapan di matanya. Sudah setahun berlalu. Tanpa terasa aku sekarang sudah kelas 3 SMA. Aku masih memperhatikan Kansa secara diam-diam. Aku benar-benar pemuda aneh yang menguntit kegiatannya sepanjang hari. Aku senang melihat Kansa tetap fokus pada pendidikan dan belajar tak kenal waktu. Melihat Kansa seperti itu membuatku juga kembali memiliki semangat. Aku akan bangga kalau Kansa memiliki nilai-nilai yang bagus. Aku juga ingin Kansa berpikir seperti itu. Berharapku meskipun hal itu pikiran yang sangat lucu. Melihat semangat Kansa membuatku berpikir tentang pendidikannya. Aku tahu latar belakang keluarga Kansa akan membuatnya kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Untuk itu, aku berinisiatif untuk bertanya pada guru BK mengenai rencana masa depannya. Di luar dugaan, ternyata Kansa belum pernah menginjakkan kakinya di ruang BK. Itu artinya gadis itu sama sekali belum memiliki rencana untuk pendidikannya. Dia gadis yang pintar, hanya karena keterbatasan fasilitas menghambatnya untuk berkembang. Saya harap ibu memberinya kesempatan. Tolong daftarkan namanya sebagai calon penerima beasiswa. Apa kamu yakin, Lek? Kamu berbicara seperti ini bukan karena penilaian subjektif semata? Tanya Bu Eka. Saya sangat yakin, Bu. Ibu tidak akan menyesal mendaftarkan namanya. Dia akan menjadi alumni yang membanggakan sekolah kita. Aku berhenti sejenak sebelum melanjutkannya. Walaupun nantinya dia tidak terpilih, saya yang akan membiayai pendidikannya. Mungkin aku memang sudah gila. Aku tahu Kansa tidak menyukaiku, bahkan membenciku. Tapi aku tetap tidak bisa berpaling padanya. Aku berharap Kansa tidak mengetahui hal ini, karena aku khawatir dia akan semakin membenciku. Selama di kelas 3, semua siswa tampak sibuk belajar mati-matian. Para guru menggembleng kami semua. Sekolah maupun bimbel sering melakukan ujian percobaan. Setiap tahunnya sekolah kami rajin menyumbangkan prestasi siswanya sebagai lulusan terbaik se-Jawa Timur. Minimal sekolah kami berada di 5 besar. Tahun ini pun sekolah kami berambisi untuk membuat siswanya menjadi lulusan terbaik. Aku yang digadang-gadang sebagai siswa berprestasi itu, mengingat prestasiku selama berada di sekolah, guru maupun orang tuaku memberikan perhatian lebih padaku, mengawasiku belajar, dan memantau hasilnya. Hal itu berlanjut hingga beberapa bulan ke depan, sampai akhirnya hari ujian nasional itu pun datang. Seperti dugaan, aku bisa menguasai setiap mata pelajaran.
Hanya ada satu mapel yang membuatku ragu, yaitu mapel bahasa Indonesia. Namun, aku tidak mau memikirkannya terlebih jauh. Aku merasa sudah terbebas dari kewajiban yang diberikan oleh orang tuaku maupun sekolahku. Hari itu adalah hari terakhir ujian. Aku berjalan ke parkiran, bersiap-siap untuk pulang. Langkahku terhenti ketika melihat sosok yang sangat kurindukan. Aku menatapnya berlama-lama, ingin memuaskan dahaga dan kerinduanku kepadanya. Awalnya, sosok itu tidak menyadari keberadaanku. Hingga beberapa menit kemudian, sosok itu mulai menyadarinya. Dia menoleh dan mata kami pun bertemu. Mataku menatap mata polos dan murni. Perasaanku jungkar balik. Aku merasa seolah-olah hanya ada kami berdua. Aku menahan nafas, berharap tatapan itu akan tetap melekat. Kansa terlihat terkejut. Mungkin dia terkejut karena ditatap oleh pria aneh yang selama ini sering menguntitnya. Tapi aku tidak melihat kebencian di matanya. Apa Kansa sudah tidak membenciku? Kakiku bersiap untuk melangkah, ingin meraihnya dalam pelukan. Sebelum pada akhirnya, suara itu datang membuyarkan semua lamunanku. Ai, ngapain bengong gitu? Yuk pulang, kita harus ngerayain berakhirnya ujian. Diana datang dan memutus kontak mata kita. Aku segera tersadar dan mengalihkan pandangan. Ketika aku melihat Kansa lagi, gadis itu sudah memalingkan wajahnya. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan kesal. Apa-apaan panggilan tadi? Ai? Ups, sorry, keceplosan. Udah kebiasaan sih Al. Jangan marah gitu dong. Anggap aja manggil Ai ke adik ipar. Iya kan? Diana tersenyum tanpa merasa bersalah. Seperti dugaan, aku menjadi lulusan terbaik di provinsiku. Namaku menjadi lumayan terkenal pada saat itu. Banyak wartawan datang mengulas berita. Hal itu menyebabkan beberapa universitas besar datang meminangku untuk menjadi mahasiswa mereka. Keinginanku untuk menjadi pakar nanoteknologi masih besar. Namun hal itu bertentangan dengan keinginan keluarga. Orang tuaku menginginkanku untuk menjadi dokter. Karena di dalam keluarga besar, kami belum ada yang berprofesi itu. Keluargaku berasal dari keluarga pengusaha. Kakek nenekku merintis usaha kecil-kecilan di kota kami. Berawal dari menjual pakaian celana door to door. Dilanjutkan dengan membuka toko pakaian hingga pada akhirnya berhasil membuka pusat pembelanjaan terbesar di kotaku. Usaha itu menjadi besar dan diteruskan oleh anak cucu. Begitu sukses dengan mall, ayahku mulai melebarkan sayapnya di bidang lain. Beliau mulai membuka hotel, rumah makan, rumah sakit, perusahaan air minum, tempat liburan keluarga, dan lain-lain. Setiap usaha memiliki manajemennya sendiri, dan ayahku menjadi pusat pengontrolnya. Sekarang usaha itu mulai menggurita dan merambah ke berbagai bidang. Berasal dari menjadi pengusaha daerah, akhirnya ayahku berhasil mengembangkan usaha hingga di berbagai provinsi. Di masa tuanya, beliau menginginkan anak-anaknya melanjutkan usaha itu. Aaron menjadi kandidat terbesar sebagai penerus usaha.
Keluarga memaksanya untuk mengambil alih profesi itu, sehingga membuatnya menempuh pendidikan di bidang yang mereka mau. Kali ini pun keluarga besar kembali memaksakan kehendaknya padaku. Mereka ingin aku menjadi dokter yang nantinya bisa mengambil alih rumah sakit keluarga. Namun aku tidak serta-merta menerimanya. Cukup Aaron saja yang disetir keluarga. Jangan aku juga. Aku tetap pada keputusan awal, menjadi pakar nanoteknologi. Awalnya keluarga menolak, menganggap bahwa profesi itu tidak ada gunanya. Namun aku tetap pada pendirianku. Akhirnya mau tidak mau, keluarga menerima keinginanku dengan syarat aku harus kuliah di tempat yang sama dengan Aaron maupun Diana, yaitu Universitas Indonesia. Aku tahu Diana memilih universitas itu semata-mata untuk mengejar Aaron. Tapi itu tidak masalah buatku, asalkan aku bisa mengejar keinginanku. Mau kuliah dimanapun, tidak akan ada bedanya bagiku. Begitu kelulusan tiba, pembicaraan mengenai pernikahan Diana maupun Aaron kembali digedung-gedungkan. Diana begitu antusias, sayangnya Aaron berpikiran sebaliknya. Dia menggunakan berbagai alasan untuk menolak pernikahan itu. Hingga akhirnya keluarga besar kembali menunda acara sakral itu. Aku bisa melihat pancaran wajah kesedihan dan kekecewaan di wajah Diana. Aku menepuk-nepuk bahunya untuk menyemangatinya. Masih banyak waktu untuk mengambil hatinya. Kamu masih muda, jangan bersedih lagi. Sampai kapan dia akan menolakku, Al? Apa ini karma aku karena dulu mengiyatimimu? Pelan-pelan, Di. Suatu saat nanti dia pasti akan membuka hatinya untukmu. Kenapa pria-pria di keluarga kalian tidak ada yang mencintaiku? Apa aku begitu buruk di mata kalian? Tetesan bening mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku kembali menepuk bahu Diana. Dia pasti akan mencintaimu, Di. Jangan menyerah padanya. Sudah jangan menangisinya lagi. Besok kita akan berangkat. Setelah di Jakarta, kamu bisa lebih leluasa untuk mendekatinya. Kalau tahu dia akan sedingin ini, aku tidak akan begitu mudah jatuh dalam pelukannya. Betapa bodohnya aku. Iya, kamu memang bodoh. Cantik tapi bodoh. Jahat bukannya menghiburku malah menjatuhkanku. Diana memukul bahuku. Kenyataannya memang seperti itu. Sekarang kamu hanya perlu menjalani resiko yang kamu pilih. Kalau kamu begitu menyukainya, kejar dia. Kalau tidak, lepaskan saja. Diana tidak membantah kata-kataku. Sepertinya dia membenarkan kata-kataku. Kamu yakin akan pergi dengan perasaan seperti ini? Kamu gak ingin menemuinya? Tanya Dino. Pemuda itu datang di malam sebelum keberangkatanku. Enggak, aku terdiam, menghela nafas dalam-dalam. Besok akan menjadi hari terakhirku di kota ini. Entah kapan aku bisa kemari lagi. Entah kapan aku bisa melihat wajah itu lagi. Berpikir seperti itu selalu saja membuat hatiku sakit. Kamu yakin akan kuliah di sini? Tanyaku pada Dino. Iya, sebenarnya aku ingin ikut kamu, Guk. Ingin keluar dari kota kecil ini juga. Seumur hidup di sini lumayan bosan juga. Tapi mau gimana lagi? Mama melarangku untuk kuliah di luar kota. Jaga dia untukku ya. Tanpa sadar kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Hah?
Lupakan kata-kataku. Aku memalingkan wajah dengan malu. Sepertinya aku mulai tidak bisa mengontrol pikiran dan hatiku. Malam itu kami berbincang ke sana kemari. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Dino pamit undur diri. Aku kembali ke kamar. Pikiranku melayang-layang. Besok adalah hari terakhirku di kota ini. Mungkin akan menjadi hari terakhirku melihatnya. Berpikir tidak akan bisa melihat wajahnya sesering yang ku mau membuat hatiku bergejolak. Tanpa sadar, tubuhku sudah bergerak sendiri. Aku berlari ke lantai bawah dan menuju garasi. Mau kemana malam-malam gini, Al? Mama menghentikan langkahku. Keluar sebentar, Mah. Mau cari angin. Aku mencium tangan Mama dan bergegas mengambil motor. Aku memacu motor dengan kecepatan tinggi. Keinginanku untuk bertemu Kansa sangat menggebu-gebu. Setidaknya aku harus menemuinya, walaupun dia tidak mau menemuiku. Aku harus melihat wajahnya. Ini malam terakhirku. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah berkendara selama 20 menit, aku tiba di depan rumah Kansa. Rumah itu tampak tertutup rapat dan gelap. Hanya lampu di teras saja yang masih menyala. Sepertinya semua penghuninya sudah tertidur. Aku ragu-ragu antara ingin mengetuk pintu itu atau tidak. Hampir 15 menit aku berdiri seperti orang bodoh di depan rumah itu, menimbang-nimbang apa yang harus kulakukan. Pada akhirnya hatiku menang. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban. Aku mencobanya lagi. Setelah 3 kali percobaan, baru terdengar suara dari dalam. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka dari dalam. Siapa? Aku melihat wajah ayah Kansa dari balik pintu. Wajahnya terlihat temangku. Ya wajar saja kalau beliau terganggu. Aku mengetuk rumahnya ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saya teman Kansa, Pak. Ya, bolehkah saya bertemu dengan Kansa? Ini hampir setengah malam. Besok saja kalau mau bertamu. Ayah mau menutup pintu itu, tapi aku menahannya dengan tanganku. Tolong izinkan saya bertemu dengannya, Pak. Besok saya sudah harus berangkat ke Jakarta. Ini sudah tengah malam. Kansa sudah tidur. Ayah kembali mau menutup pintu. Tapi aku lagi-lagi kembali menahannya. Aku bisa melihat kegusaran di wajah beliau. Baik, Pak. Saya akan pulang. Tapi tolong sampaikan pesan saya. Nama saya Alek. Mungkin Bapak lupa dengan saya. 2 tahun yang lalu saya sering main ke sini, Pak. Besok pesawat saya akan berangkat pukul 11.40 WIB. Saya akan menunggunya. Tolong sampaikan pesan. Belum selesai berkata-kata, pintu itu sudah ditutup dari dalam. Aku menatap pintu itu dengan putus asa. Ingin rasanya aku mengendor-endor pintu itu lagi. Namun aku tahu hal itu akan menimbulkan keributan. Aku berdiri di depan rumah Kansa hampir 1 jam, berharap keajaiban datang dan melihat gadis itu keluar. Namun harapan hanyalah harapan. Kansa tidak kunjung keluar. Tepat pukul 12, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku harap ayah Kansa menyampaikan pesanku kepadanya. Sudah pukul 10 pagi. Semua keluarga berkumpul di ruang tamu.
bersiap-siap untuk mengantar kepergianku dan Diana hari itu. Karena ada beberapa hal yang harus ku selesaikan, baik keluarga besarku maupun Diana memutuskan untuk pergi menyusul kami di lain waktu. Berulang kali aku melihat jam tangan. Beberapa kali menengok keluar, berharap ada yang datang mencariku. Semakin dekat dengan jam keberangkatan, membuatku semakin gelisah. "Kamu kenapa sih, Al? Dari tadi kelihatan gelisah." Diana datang menghampiriku. "Gak apa-apa. Kamu khawatir karena jauh dari mama ya? Dasar anak mama. Berisik." Akhirnya, tiba waktunya aku berangkat. Semua barang sudah dimasukkan ke bagasi. Kami mengucapkan perpisahan singkat. Bahkan di detik terakhir pun aku masih berharap Kansa datang. Namun harapan hanyalah harapan. Orang yang kutunggu tidak kunjung datang. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, aku menatap sekitar. Menatap jalanan yang pernah kulalui bersamanya. Hal sederhana, namun begitu melekat di hati. Aku mengingat pertemuan pertama kami, percakapan pertama, belajar bersama, boncengan pertama, dan kilatan kenangan lainnya mulai bertebaran. Tanpa sadar, tetesan itu mulai mengalir di pipi. Aku segera mengambil kacamata dan masker, menutupi wajahku dari tatapan orang-orang yang ingin tahu. Terkadang aku bertanya-tanya, andaikan aku menyadari perasaanku lebih awal dan mengatakannya pada Kansa, akankah gadis itu menerimanya? Pengandaian yang kutakut untuk mengetahui jawabannya. "Hai, dari tadi ngelamun aja. Udah nyampe tuh, yuk turun." Diana menepuk lututku, mengalihkanku dari lamunan. Benar kata Diana, kami memang telah tiba di bandara. Aku melayangkan pandang, berharap melihat sosok itu di sana. Namun lagi-lagi, kekecewaan itu datang. Aku bermaksud untuk menunggunya di pintu keberangkatan. Namun Diana memaksaku untuk melakukan check-in, sehingga mau tidak mau aku mengikutinya. Penundaan keberangkatan yang membuat kebanyakan orang kesal malah membuatku senang. Hati kecilku masih berharap dia datang. Hingga akhirnya pengumuman itu terdengar. "Yuk berangkat. Jangan cemburu gitu dong. Dasar anak mama." Aku menatap Diana dengan kesal. Namun aku tetap berdiri dan mengikuti langkahnya. Berakhir sudah. Benar-benar sudah berakhir. Kansa benar-benar tidak mau menemuiku. Sampai kapanpun aku menunggu. Sepertinya dia juga tidak akan datang. Mungkin sudah saatnya aku mengucapkan selamat tinggal. "Alek," aku tersentak. Aku merasa mendengar suara Kansa memanggil namaku. Aku menoleh untuk melihat asal muala suara. "Ayo, ngapain sih? Lama banget." Diana menarik tanganku dan memaksaku untuk mengikuti langkahnya. Aku mendengar ada yang memanggil namaku. Ucapku dengan ragu-ragu. "Itu hanya perasaanmu saja, Al. Siapa yang mau menyusulmu ke sini? Ayo cepat, keburu ditinggal pesawat nih." Benar kata Diana. Siapa yang akan menculku kemari? Itu hanya keinginan bodohku saja. Aku mengikuti langkah Diana dan berjalan masuk ke dalam pesawat. Ketika pesawat sudah lepas landas, aku melihat kotaku dari atas. Kota tempatku dilahirkan. Kota penuh kenangan. Selamat tinggal kotaku.
Selamat tinggal cinta pertamaku. Selamat tinggal Kansahku. Aku berharap akan segera melupakanmu. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.